mereka lagi mulai siap doa dulu. Memang sebenarnya kalau kita mau melakukan apa-apa tuh harus apa ya, dimulai dengan doa. Dimulai dengan doa juga. Biar lebih afdol. Biar lancar. Iya gitu maksudnya. Dilancarkan dan Dilancarkan. mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Di game yang pertama ini kita akan langsung lihat saja di mana tim RRQ. Sin masih bermain memang agak gendutan ya. Iya. Setelah rehat agak gendutan sih benar. Tapi inilah dia drafting Your phase-nya team is dari fine. Samsung Galaxy. Genflix Aerowolf mendapatkan pick yang pertama, Lemon senyum. RRQC yang Your kedua. team Iya. is Wow. fine. Aku tuh Lemon sekarang tuh udah kadang-kadang senyum-senyum tau. Lemon tuh kayak senyum tuh jarang, tapi sekali dia senyum, Your team mengalihkan is fine. duniaku. Dan Wow. Genflix Aerowolf kali ini sudah ngebuang Natalia dan juga Hilda, Bude. Ya, Natalie dan juga Hilda Genflix Aerowolf nggak mau digangguin sama dua hero yang bisa nge-scouting. Apalagi kalau kita tahu, Finn kalau pakai hero-hero seperti ini, dia sih bisa gerak kemanapun yang dia mau. Dan menurutku sendiri Finn support yang bisa diandalkan Your banget team di early is game. fine. Banget, dia bisa jadi support, dia bisa jadi tank, dia bisa jadi mid laner juga kan sebenarnya. Jadi kalau menurut aku cukup fleksibel juga dari seorang Finn, apalagi kalau kita lihat kali ini Natalia yang sebenarnya bisa menjadi jungler juga selain Hellcat ya. Membersihkan jungle dengan cepat, terus udah gitu ada Hilda juga yang nih Mama Kos yang benar-benar tebel banget, jadi nggak mau ada hero yang bisa ngerusuh sebenarnya. Ngerusuh jungle Iya. tuh penting banget di 3 menit pertama ya. Ngegeregas juga ya, dari awal bisa ngegangguin musuhnya, ngegangguin jungler dari tim Genflix Aerowolf dan RRQC. Mereka malah berfokus kepada offlaner yang dimiliki oleh Genflix. Ada Uranus dan juga Esmeralda yang dibuang. Tapi Genflix Aerowolf, apakah mereka akan membuang Yuzong dari R7? Karena aku sendiri kemarin ngeliat gila R7 nahannya kuat Your banget, team tapi ternyata is tidak. fine. Mereka lebih memikirkan bahwa core dari RRQC yang begitu banyak sudah langsung di shutdown. Iya. 1-1 itu masuk ke arah late game, nyaman banget ketika cross bawah tanknya udah lepas, dia bisa targetin ke core milik Genflix Aerowolf, sehingga mereka nggak mau untuk melalui hal itu. When dibuang, langsung di ban. Iya, apalagi kita tahu RQ lebih comfort Your ketika mereka team memainkan is dua picking. core yang tadi Bude udah bilang juga ya. Kemarin mereka main di Sun sama One dan mereka juga main Link sama Kari di game pertamanya ketika melawan Bigaton. Jadi langsung dibuang dan Chow Your menjadi team is first pick picking. untuk tim Genflix Aerowolf kali ini setelah membuang Khalid untuk tim RQ Hoshi. Ya, kalau Super Berarti- Ready tidak bisa bermain, Khalid. Ada Parsnya masih kebuka, tapi Selena sih. Selena untuk Finn, Finn, itu ngeri waduh. juga sih. Tapi Finn-nya juga sebenarnya kalau misalnya memang bukan Finn yang main Selena, ya Lemon juga bisa gitu kan. Karena Finn di sini bakal mungkin lebih ke arah tank seperti yang kemarin kita lihat dia ada Chow dan juga Khalid, tapi Chow-nya udah di-pick, Khalid-nya udah dibuang. Berarti masih ada Kufra juga sebenarnya. Yuzong. Tapi Yuzong ini, wah untuk R7 dia Bude Termat. kemarin. Naganya naga bonar. Wah, naga beneran. Naga ya. beneran. Dan bersama dengan Link, RRQC sudah membuka satu core mereka di depan seperti ini. Dan gak mau ngelepasin dari Link Your team untuk is Albert. picking. maksudnya nggak mau ngelepasin iya. untuk Mars. Oh iya benar. Mendingan Albert yang Iya. pakai gitu. Kalau nggak Albert, Sin juga bisa. Jadi untuk Sin dan Albert, keduanya bisa saling tukar-menukar hero. Walaupun ada Chow dari Your RRQC, team mereka is nggak takut sama picking. sekali untuk mengeluarkan link milik mereka. Begitu licin, tapi Genflix Aerowolf dengan adanya Tamus dan juga Valir di sisi mereka, damage early-nya mereka udah punya sebenarnya dari Valir. Burst Fireball-nya bakal nyakitin banget, apalagi kalau RRQC core-nya nggak punya escapability, nggak bisa kabur-kaburan. Iya, ini bakal sulit banget buat RRQ Hoshi karena kita tahu dengan permainan yang agresif oleh Valir di early, apalagi dia bisa dapetin stack dari fireball-nya. Ini bakal bikin agak sedikit sulit untuk mid laner dari tim RRQ Hoshi. Mereka harus punya satu hero yang mungkin mid lanernya lebih bisa dibilang apa ya, lebih bermain dengan range yang cukup jauh ya, seperti Chang'e mungkin. Atau mungkin ada juga Cecilion, tapi kali ini Jawhead sudah menjadi pilihan Your untuk tim team RRQ is Hoshi. fine. Jauh Yep, secure satu offlaner lagi untuk RRQ Hoshi karena sebenarnya Genflix Aerowolf mereka ini bisa naruh Chow untuk Fredo sebagai tanknya Iya. jalan-jalan, dan sekarang enak banget sih Chow untuk jadi inisiator. RRQ Hoshi di sisi lain akan mulai ngeban ke arah Genflix Aerowolf. Iya, ini Jawheadnya mungkin lebih ke arah apa ya, bisa dibilang menculik ke arah backline-nya, terutama Valir juga. Yang kita tahu sebenarnya Jawhead di arah early phase itu cukup apa ya, bisa dibilang cukup menyakitkan juga dengan smart missile-nya. Dan juga kalau kita lihat dengan ejector-nya ini bakalan sedikit sulit banget. Apa kalau misalnya Valir Dan- nggak punya Purify atau benar. nggak punya escape capability seperti Flicker. Dan menurutku juga mereka ngedeny Your untuk team counter dari is Link itu fine. sendiri. Iya. Jawheadnya dibuang dan Kufra
dibuang pula Your oleh team RRQC. is Berarti dying. mereka menyangka bahwa ini akan menjadi Chow offlaner juga. Iya, bisa jadi. Karena mereka benar-benar mau meminimalisir pilihan tank untuk Genflix Arrow Wolf. Mereka memaksa cowoknya ya udah pokoknya kita paksa mereka untuk cow tank aja gitu loh. Dan kali ini Hellcat yang dibuang oleh Genflix Arrow Wolf karena mereka ngelihat juga kemarin bisa dibilang kayak Hellcat ini menjadi salah satu jungler yang cukup Your berbahaya team juga di is early phase-nya dying. Bude. Ya, dua assassin dari RRQC itu bakal serem banget sih untuk Genflix Arrow Wolf. Kalau mereka mau bermain MM nantinya. Untuk ke arah lini belakang, RRQC di sisi lain membuang lagi pool untuk sebuah hero dari core-nya, yaitu Mars ya. Roger. Yang kita tahu juga sebenarnya Mars ini permainannya juga licin banget sebenarnya ketika kalau dia mau main assassin, ketika dia mau main MM pun Yisun Shin dia juga bisa terbilang cukup kuat juga, 75% win rate-nya dimainkan 4 kali Bude. Ya, Yisun sih masih terbuka Iya, untuk Genflix Arrow, masih tapi di Yisun sini ada Link yang akan sulit tentunya buat Your team Yisun is Shin. picking. Karena Ngalahin bisa Link. aja langsung Linknya lompat ke belakang kan berapa Iya. juga. makanya apalagi linknya Albert licin banget Bude. Dan Harari ternyata yang mengamankan Yisun Shin-nya. Bener-bener gak mau dilepas ke arah Mars loh. Marsnya bener-bener bisa dibilang apa ya? Ya udahlah hero poolnya kita ambil aja semuanya. Dengan adanya Link, dengan adanya Mars, Rogernya kita buang. Dan ini bakal sedikit sulit untuk Genflix Arrow Wolf. Mereka langsung shadow pick ke arah Ruby. Yang bisa dibilang kayak dia punya lifesteal Ruby. cukup kencang, dia punya stun juga, crowd control juga cukup bagus dari seorang Ruby. Dan sebenarnya Cloud ternyata Your Bude. team Wah, is picking. ini dia Genflix Arrow ternyata membawa satu yang baru. Cloud udah pernah dipakai oleh Mars sekali dan itu masih menang. 100% win rate. 100%. Sekali dipakai 100% win rate. Dan Genflix Arrow Wolf offlaner-nya sangat kuat di sini. Ada Iya. Ruby juga. Bisa kita bilang dengan lifesteal yang sangat tinggi. Kencang banget Bude. Kencang banget. Dan dia tinggal ya udah nge-spam skill aja di area offlane. Dia nggak butuh bantuan dari siapapun pun bisa bertahan. Iya, dari organisasi mereka benar-benar harus ada NOD atau enggak setidaknya si Halbert sih. Karena ini ada dua hero yang bisa ngeregen yaitu Ruby dan juga Tamus. Jadi mereka harus berhati-hati siapapun yang mendekat atau berada di lini paling depan setidaknya harus mensikir ke arah NOD terlebih dahulu. Tapi Kagura! Oh, ini Kagura Lemon kah? Aku mau lihat. Aku dari kemarin tahu nggak sih pengen nungguin Kagura Lemon deh. Lemon. Ih, Lemon Kagura deh harusnya. Lemon legendary ini dari season pertama. Wuh, pasti ini yang lagi nonton jangan lupa like. Kagura Lemon, Kagura Lemon, Kagura Kagura Lemon. Lemon, Kagura Lemon, auto Like win, for auto win, Kagura auto win. Lemon. Katanya auto win kalau misalnya kata netizen. Wow. Kalau kata netizen kan gitu. Kemarin baru aja ditanyain sama KB kan, dan Iya. ternyata dikeluarin ini Kaguranya dari Lemon. Langsung aja Astaga. teman-teman semua dibanjirin kolom komentarnya. Betul. Hashtag Viva RRQ, hashtag Lemon Rising Kagura, Wolf. atau hashtag Rising Wolf. Iya, untuk Genflix Arrow dan yang masih jangan lupa untuk kasih like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman. Jangan lupa di-share ke grup WhatsApp keluarga, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nge-spam aja, nge-spam. Dan yang pastinya kali ini kita akan memasuki ke game yang pertama adalah Genflix Arrow dan juga RQ Hoshi. Di sini udah terlihat Tamus yang akan dimainkan Watt, cowoknya untuk Fredo, Valid dimainkan oleh Clay, dan juga ada Ruby untuk Linasmi dan Marsnya akan memakai Cloud. Dan di sisi RRQ ini Albert dengan Linfin dengan Jowhead, Lemon dengan Kagura, Sin dengan Yushin dan R7 dengan Yuzongnya. Ini hero-hero yang memang mereka banget. Comfortable hero dari para player di laga Land of Down dari game yang pertama antara RRQ Hoshi dan Genflix Arrow. Siapa yang akan menjadi pemenang di game yang pertama? Kita akan saksikan bersama-sama dan semuanya sudah menuju ke arah lini tengah. Dari Genflix Arrow, mereka mau menangin tengahnya. Iya kali ini, dan di area atas ternyata R7 yang akan mungkin tadi bareng sama dengan Jowheadnya ya. Kali ini dari seorang Finn dan Fredo di sini akan memainkan Chow Tank-nya. Oke, Sogi Mogi dari seorang Lemon di area mid. Gila, aku tuh kayak excited banget lihat Kagura Lemon. Udah berapa tahun gak lihat nih ya? Kayaknya sempat pakai sih season lalu. Ayo, Hey, maaf, tapi ya. ini dia Lemon dan juga Finn Fredo. hadirlah. Albert ada satu split lagi dan dia mendapatkan first blood-nya. Terlalu jauh Fredo bermain dengan adanya flicker walaupun dia bisa kabur tapi itu nggak akan lama karena di sini ada Albert dengan Link. Dia bisa ngejar kemanapun dan Clay seorang diri mencoba untuk mengganggu ke arah blue buff milik RRQ Hoshi. Iya, hati-hati dari seorang Clay. Kali ini flicker udah mulai digunakan hanya untuk pulang saja, nggak mau terlalu memaksakan juga. Mungkin tadi Fredo-nya juga nggak nyangka tiba-tiba Albert mulai datang juga ya bersama dengan seorang Finn tadi di kali ini. Oke, Wattnya sudah mulai masuk. Oh, tapi hanya mengganggu jungle aja yang dimiliki sama Albert. Memang sebenarnya di 3 menit pertama ya tugasnya dari seorang mid laner dan juga side laner adalah menggangguin jungle milik
oponen lawan, tim lawan ya. Ya itu bisa jadi ini banget sih, buying time untuk Betul. ngelama-lamain kan. Karena selama menambah orang di Uh-uh. jungle, tapi ternyata di area tengah sudah dipanis satu player lagi dari Gentrix Arrowwolf. Betul sekali, Clay di sini mulai tumbang setelah adanya grup yang dilakukan oleh tim RRQ, 3 member langsung menjaga Albert karena mereka tahu sebenarnya tadi jungle-nya dirusuh, Albertnya juga harus buying time lagi kan. Kali ini Vin udah mulai menjaga di sisi jungle dari tim Genflix, Arrowwolf udah mulai dibalikan keadaannya kan enggak, karena dari seorang Vin harus berhati-hati, dia sendirian juga, teman-temannya juga lagi sibuk di bawah. Ini Albert lagi coba ngambil Mau Gold buff? dikeluarin tapi belum cukup, belum ada damage di arah belakang, mereka terlalu terlambat, belum ada Wave Dragon. Albert masih selamat dan kabur dari gemburan Genflix Arrow. Agak sedikit mengejutkan juga ya di sini di area Iya. bawah, nggak dikasih gold buff-nya secara gratis, ganggu-gangguin. Iya, tapi kan ternyata Blazing Duet udah mulai di-pop up, tapi hanya mencicil ke arah seorang Lemon, dan bahkan Vinnya juga tadi mulai diganggu oleh seorang Fredo. Belum level 4 dari kedua set lanernya, dan ini harus berhati-hati juga. Vinnya benar-benar kasih vision habis-habisan ke arah Kihoshi. Benar-benar coba untuk ngejagain semua buff dan jungle yang dimiliki, tapi kali ini lihat Sogi Moge udah mulai dilakukan oleh seorang Lemon, tapi hanya mundur saja dari seorang Mars. Tidak mau terlalu memaksakan juga sepertinya. Oh, R7 udah mulai datang kali ini dengan Black Dragon Form. Hanya untuk mundur, karena Fredo-nya meskipun belum level 4, tapi dia terpaut cukup jauh dengan teman-temannya. Iya, ada satu kill terhadap Vin dipanis sendirian di arah ujung. Damage dari Clay sudah harus diperhitungkan. Ini early yang sangat menyakitkan juga dari Genflix Arrowwolf. Mereka mulai maju, menginvasi jungle milik RRQ. Wave Dragon munculkan Albert, tapi follow up-nya nggak bisa untuk mengikutinya. Genflix Arrowwolf initiate retreat sekarang juga. Iya, mereka nggak mau terlalu maksain karena juga ada pergerakan dari teman-teman RQ Hoshi tadi dipaksa untuk ngereset buff-nya aja. Ini bakalan buying time lagi dari seorang Albert-nya. Dan Genflix mereka langsung melakukan inisiasi ke turtle mereka yang pertama dijagain sama Rinasmi. Rinasmi benar-benar nge-zoning out pergerakan dari temannya kita. Tapi ternyata lihat ejector dan turtle berhasil diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Yap, Unstoppable juga sudah dikeluarkan oleh Vin dan rupanya dia nggak bisa bertahan. Teman-temannya belum siap untuk berperang, nggak bisa untuk melakukan sesuatu. Rinasmi kali ini nggak bisa mundur karena sudah ada Tempest Blade yang dibuka sama Albert. Pelan tapi pasti ya dari seorang Albert untuk mengejar ketertinggalannya sebenarnya. Yes, pelan tapi pasti menuju ke area tengah, fokus dari RRQ Hoshi. Mereka saling membalas satu sama lain. Kalau kita lihat Iya. dari perbedaan network pun nggak terlalu jauh, hanya 500 perbedaannya. Dan dari seorang Albert kayaknya sepertinya bakal coba untuk ngambil ke arah Endless Battle terlebih dahulu. Kagura yang kali ini udah punya sepatu untuk Magic Penetration, dan kali ini dari Fredo agak sedikit mundur sepertinya karena pergerakan dari tim RRQ langsung apa ya, bisa dibilang kayak mereka langsung bermain objektif dengan cukup cepat, Bude. Ya, objektif gaming fokus ke area turret nggak bisa cuma mengandalkan point kill dan melaju ke area tengah. Kali ini Albert dalam bahaya. Wave Dragon, Albert mencoba kabur dengan ada di Tempest Blade. Fredo mengejar, ingin mendapatkan point killnya tapi tak bisa, malahan Clay yang berada di belakang harus tumbang. Vin mencoba untuk kaburan, nggak punya flicker, nggak ada resource lagi untuk kabur dari Genflix Arrow. Pertukaran antara Vin dan juga Clay. Iya, 1-1 tapi lebih baik daripada Albertnya yang ke-pick off ya. Lebih baik ya nggak apa-apa. Ditukarkan oleh seorang Jauhead kali ini. Dan dari seorang Sin pun masih cukup berfokus untuk dapetin banyak space banget Bude di area atas. Biar dapetin semua farmingannya, di arah late game-nya ini bakal lebih strong lagi untuk RRQ Hoshi. Fredo-nya sih udah fokus banget karena Albert ngeliat Albert, langsung pokoknya tendanganku khusus untuk Albert, Akan tujukanku. kusimpan. Iya, jadi si Fredo ngeliatin terus di area tengahnya mulai tapi lagi. lihat kali ini Albertnya ternyata tidak mau meninggalkan begitu saja. Clay-nya langsung di pick off Bude. Ya ini ketika RRQ melihat ada kesempatan, mereka nggak akan melepaskan itu. Fokus terus-terusan nge-press semua laning yang dimiliki oleh Genflix. Dan mereka nggak perlu memikirkan di area bottom lane-nya. R7 bisa mandiri banget di area bawah, tapi di depan apa dan mengenai dua player sekaligus dari tim RRQ. Hoshi Lemon begitu low, tinggal 1 bar HP, mencoba untuk bertahan. Ini over terus dikeluarkan dan Queen mencoba untuk menyelamatkan Lemon, tapi pun tak bisa. 2 player sudah di pick off oleh Genflix Arrowwolf. 1-1, dan itu amal vendetnya benar-benar ngebikin lini belakang dari RRQ Hoshi sedikit kewalahan. Mereka lebih mau fokuskan untuk area turtle, bukan ke area untuk ngebantuin dua temannya. Iya, tapi kali ini terkena stun dari seorang Albert dan Tempest Blade harus dibuka. Vinia masih mencoba untuk menahan dan mengcover seorang Albert. Mars maju dengan Blazing Duet tapi tidak mengenai Albert di sana. Masih berlanjut Mo dan R7. Tipis banget dari Bude. kabur-kaburan tak bisa untuk menahan semua damage
damage dari Genflix Arrowwolf. Iya, tapi sebenarnya tadi yang memang dilakukan oleh Lemon dan juga Vin sebenarnya buying time ke arah objektif turtle yang diamankan sama Arkehosi sih. Mungkin tapi terlalu lama aja kali ya. Ya, memang belum bisa untuk nge-clear turtle secepat itu. Dan kali ini Albert fokus ke area bottom lane. Albert harus berhati-hati. Tempest Goblin sudah dikeluarkan. Albert Super Supriyadi begitu low. Albert memilih untuk melipir kabur. Dan gak ada yang terpick off di area bawah. Malah yang di area atas dari tim Genflix Arrow fokus untuk mendapat satu turret. Saga-maga dari seorang Lemon disuruh langsung menumbangkan satu orang. Clay-nya tumbang tapi Sin-nya juga harus tumbang. Udah kalian sebenarnya mulai datang. Oke, dengan Regentalnya tapi ternyata dari seorang Rinasmi gak mau terlalu memaksakan. Harus mundur saja. Karena dari seorang Rinasmi juga udah gak punya I'm offended Bude. Ya, harus menunggu untuk timing yang tepat. Tapi offended cooldownnya nggak terlalu lama. Iya. Maju lagi ke area tengah sudah di-eject dari Finn-nya. Fredo masih bisa untuk kabur-kaburan. Bermain dengan sangat apik di area atas. Lemon bisa bertahan di saat teman-temannya di area belakang memilih untuk berperang. Apa betul sudah dikeluarkan? Black Dragon Form mengejar ke arah lini belakangnya. Dan Mars ternyata masih bisa kabur, masih bisa selamat dengan Battle Mirror Image. Iya, tipis banget. Ini banyak banget kalian ini terjadi. Tapi lihat Wattnya juga harus tumbang di area mid kali ini. Gak punya flicker juga dari seorang Watt. Supriyadi, Fredo langsung Wild Dragon ke arah seorang Sin-nya tumbang. Dan bahkan Lemonnya pun mengeluarkan ini yang over tuh langsung di follow up dengan cukup baik sekali dengan ejector dari seorang Finn di situ Bude. RRQ Hosi bermain sangat apik walaupun tadi kita ngelihat banyak banget yang mencoba untuk fokus ke arah belakang dan gak bisa mendapatkan Mars tapi di area lini depannya itu dihajar-hajar sama RRQ Hosi. Dan 3 member harus down apalagi ini awatnya juga tumbang. Iya. Begitu pula dengan Rinasmi. Betul. Dua flanernya harus dipanies. Walaupun Mars belum tersentuh sama sekali, Mars udah harus cukup berhati-hati sih. Apalagi dari segi turret, RRQ sih udah berhasil mengamankan 2 di area bawah, di area atas. Pergerakan dari RRQ sih akan semakin luas lagi. Mereka bisa masuk ke area jungle dengan bebas tanpa adanya proteksi dari turret. Betul, apalagi mereka juga bakal sedikit sulit untuk ngedapetin jungle-nya dari sisi Genflix Arrowwolf. Dan kali ini lihat Fredo-nya ngezoning, gak ada habis-habisnya. Tapi Finn-nya benar-benar cuma ngeganggu juga ya. Tapi ternyata turtle-nya yang justru diamankan oleh Genflix Arrowwolf kali ini Bude. Yep, Turtle sudah berhasil diamankan. Sementara Arkehosi menunggu di area bus. Timing yang tepat, Sin pun sudah bergabung. Mulai berotasi ke area tengah dengan proteksi dari Lemon dan juga Finn. Rupanya dari Arkehosi ini mau ngepres dari area jungle milik Genflix Arrowwolf. Iya, mereka kalau mau zoning Genflix Arrowwolf mereka harus paksa untuk mundur. Mundurin semua teman-teman dari Genflix Arrowwolf. Tapi ternyata lihat Fredo-nya langsung di Wild Dragon ke arah Albert tapi nggak ada damage-nya karena dia emblem tank Bude, Chow-nya. Kali ini Wattnya bakal coba untuk nge-cover seorang Fredo. R7 pun gak akan terlalu memaksakan juga. Sudah melihat pergerakan dari teman-teman Arkehosi pindah ke area mid. Ejector langsung asap berpelas ke arah seorang Mars. Dan lihat Albertnya langsung tanpa Soulblade ke arah seorang Clay. Itu yang sebenarnya ya. Memang Link ini ngeselin banget untuk ngejar ke arah backline-nya mudah banget deh. Yes. Dan sayang sekali di sini Genflix Arrowwolf mereka harus kehilangan 2 dan pergerakan Arkehosi semakin bebas lagi. Masuk area jungle udah bebas dan Genflix Arrowwolf untuk kali pertama Mars ditumbangkan. Padahal ini dia replay by Axe. Kita melihat bahwa mau coba untuk nge-clearing minion dengan adanya begitu ya. Tapi Finn tiba-tiba muncul dengan ejector semuanya komit ke area belakang. Damage dari Lemon pun itu besar. Dan Albert karena lini belakang. Jadi mereka udah tahu tugasnya masing-masing. Mereka bisa menghitung damage dari tiap pemainnya. Iya, agak terlalu riskan sih sebenarnya menurut aku dari Mars. Kayak dia Blazing 2 itu benar-benar ketara banget. Dan dia kaget tiba-tiba ada jauhnya ternyata masih punya ejector juga. Lempar-lempar, diuntal-untal sama jawheadnya. Jadi kali ini Mars bukan hanya harus perhatiin Finn, tapi Albert banyak sekali yang bisa mengarah ke arah mereka. Tapi ada Wild Dragon langsung ke arah belakang Finn-nya, terpanis tadi dari belakang. Tempest Goblin berfokus ke arah awal Super Supriyadi dengan Inferno-nya masih bisa bertahan. Tapi Lemon dikejar-kejar oleh Rinasmi. Dan Amov ini terakhir dari Rinasmi, gak mengenai siapapun. Iya, dan kali ini sudah kehilangan 2 member dari tim Arkehosi. Langsung split push R7-nya di area atas karena Lord-nya sudah mulai muncul Bude. Lord yang pertama yang belum di-enhance. Kali ini harus berhati-hati juga dari Arkehosi setelah mereka kehilangan Finn. Gak punya ejector, gak punya hero yang bisa lompat ke arah belakang. Karena kecuali Albert dan juga Jawhead ya kalau aku bilang. Ini agak sedikit sulit buat Lemon. Apalagi Lemon bisa dibilang ya magical damage yang sebenarnya harus menunggu inisiasi yang dibuka sama teman-temannya terlebih dahulu. Ya, tapi ini dia player statistik dari Awat dan juga R7. Cukup berbeda ya dari KDA dan juga Gold. R7 lebih mengungguli daripada Awat. Mungkin karena sebenarnya juga Wattnya tadi juga sempat ke pick off kan.
Dan R7 cukup free juga di area tapi jelas Fredo-nya mengarah ke arah seorang R7 kali ini. R7 yang masih bisa bertahankan, masih punya flicker untuk mundur. Tapi ternyata tidak selama itu Bude, tapi Shuffle udah mulai dikeluarkan. Mengarah ke arah seorang Warlinas, Mia yang offended kena 2. Mars yang mulai datang dengan Blazing Duet, kayak di levelnya tumbang. Dan bahkan lihat Finnya juga harus tumbang sepertinya Bude. Double point untuk seorang Mars. RQC memang kehilangan 3 player tapi di area bawah ada Sin yang berfokus untuk nge-red, yang fokus ke area Objektif. turret. Genflix Arrow kehilangan 1 individualnya, sedangkan mereka berfokus ke area Lord dan ada Albert di situ, mereka harus berhati-hati. Albert ke area divisionnya. Lihat Clay-nya tumbang kali ini, tapi lihat Lordnya tinggal 1 bar Bude. Apakah bisa diculik oleh seorang Albert? Kali ini mulai Vince Voice dan langsung. Ini yang tepat. Oh, gak bisa ternyata dia. Tidak bisa. Tempest Complete dikeluarkan oleh Albert. Kali ini gagal untuk mendapatkan Lord. Gagal untuk mencuri. Mars menggunakan retribution-nya dengan on point. Betul sekali, masih ada retribution ternyata dari seorang Cloud-nya Albert. Untungnya dia juga gak ke-pick off ya. Kalau dia pick off mungkin itu bisa agak sedikit bahaya untuk RQ Hoshi. Bisa di-push juga lane-nya oleh Genflix Arrow kali ini. Dan sudah mulai setup ulang lagi dari kedua tim Bude. Ya, ini harus berhati-hati sih. RQ Hoshi udah mulai keculik-keculik nih Bude kayaknya. Benar, dan kalau kita ngeliat dari fakta cool sesuai yang dibilang sama Momo ya, dari semenjak MPL Season 1, Lemon pakai Kagura itu semua orang pada takut. Mogil. Lemon sama dengan Kagura, Kagura sama dengan Lemon. Wih, tidak ada yang bisa menggantikan. Dan kali ini mulai di-push sepertinya dari semua lane. Dari tim RQ Hoshi, Genflix Arrow, mereka benar-benar fokus objektif. Terlihat flicker dari seorang Finn kali ini. Dijoktir ke arah Rinasmi. Oke, bakal dihentikan, terkena stun dari seorang Rinasmi. Tapi lihat di area belakangnya Lemon yang benar-benar diharas habis-habisan. R7 dengan Black Dragon Flow mengarah ke arah seorang Watt yang udah gak punya flicker. Dan seperti di Genflix, mereka gak mau terlalu terburu-buru Bude. Gak ada yang mau terlalu overcommit, kalau mereka melakukan satu kesalahan aja, ini bisa jadi berabe banget. Apalagi sebenarnya kalau dari Genflix Hero Wolf, mereka udah kehilangan 1 individu di area bawah. Sedangkan RQC di area tengahnya masih ingin mendefense, gak mau kasih gratis. Ke area belakang ada Fredo yang mencoba untuk mencari di mana Albert berada. Dan Albert ternyata ada di depan. Tempest Complete kena 2. Rinasmi dan juga Mars dalam bahaya. Rinasmi masih bisa selamat, masih bisa kabur-kaburan dan ada di belakang. Finn mencoba untuk mencari mangsa. Fredo-nya masih bisa selamat, tapi di sini awas pria datang pula dengan adanya Inferno. Finn-nya tumbang, R7 begitu low HP. Black Dragon Form dikeluarkan, mencoba untuk kabur saja sebagai defense mechanism. Iya, dan kali ini tarik ulur yang dilakukan sama RQ Hoshi setelah adanya pertukaran 1-1 Clay dan juga Finn-nya tumbang Bude di area mid-nya. Bisa dibilang kayak tim fight-nya cukup panjang, tapi kayak dari kedua tim juga mereka tarik ulur, nggak mau terlalu komit banget. Yang sampai akhirnya tadi kita lihat Mars sebenarnya udah blazing 2 tapi damage-nya ternyata belum terlalu sakit Bude. Iya, ini yang tumbang pun cuma support-supportnya doang. Iya. Bukan core dari kedua tim. Kalau kita ngeliat dari segi itemnya, ini tajir juga sih dari Mars. Dari seorang Mars ya. Iya, lumayan mengejar dari CZ Network. Sin pula udah punya Blade of Despair, damage-nya udah sakit banget. Endless Battle juga sudah dikantongi. Dan Albert critical dan movement speed dari ininya juga udah punya. Iya. Kalau menurut aku ya, kayaknya dari Arkeologi mereka bisa coba untuk numbangin Rinasmi terlebih dahulu gak sih? Kayak I'm Offended itu benar-benar gak ganggu banget. Tapi tebel banget Rinasmi, jadi iya makanya. galau sih. Galau segalau-galaunya. Dan besar-besar sebenarnya kan dari Mars dan gimana caranya RQC mereka sabar untuk tunggu sampai Fredo-nya muncul dulu ngeluarin Way of Dragon. Mungkin kayak harusnya culik 1 persatu kali. Tapi kalau misalnya Genflix-nya kayak bener-bener coba untuk team fight-nya barengan terus, ini bakal sedikit sulit juga buat RQ Hoshi. Apalagi Finn yang udah kelihatan juga dia coba untuk flicker maju gitu nyulik ke arah backline-nya. Apalagi Rinasmi atau enggak Clay ya, ini yang bakal menjadi target dari seorang Finn sih. Iya. Karena RQC sekarang mereka udah mulai bersiap di area tengah. Keduanya tuh ngotot banget buat mempertahankan turret di area mid lane. Tapi Fredo membuka map ke arah push dan ada Way of Dragon tempat mengenai R7 di area belakangnya dihabisin. Di area belakang dengan dari Tempest Complete semuanya sudah dikeluarkan. Belum dibuka untuk RRQC, nggak mau untuk berperang lagi. Tapi Minion selalu ya menjadi support yang baik untuk RQ Hoshi kali ini. Mendorong di area atas Bude dan Marsnya mau nggak mau harus clearing terlebih dahulu. Di area tengah ditahan terus-terusan RQC. Mereka mau nge-push juga di area atasnya. Mencoba menjadi pengalihan isu bagi Genflix Arrow biar mereka nggak bener-bener defense-nya kuat. Lihat tuh Albertnya sendirian di area bawah, harus berhati-hati. Ada Watt dan juga Mars yang udah mulai menjaga, tapi dia cukup lincah lah ya. Masih ada Vince Voice juga. Permasalahannya adalah dia nyolong red buff yang dimiliki sama Mars gitu. Udah nggak ada red buff dari Mars dan
Sekarang RRQ Husi bersama dengan Galvin Sarowo, kita udah bisa ngeliat dari Lord Camp by Mandiri. Ini Lord yang kedua pasti mahal banget untuk ngebantu mereka nge-push ke area lainnya. RRQ Husi bermain sangat sabar dari segi kill 15-16. Gak terlalu jauh. Dari segi net worth, RRQ Husi memang sedikit mengungguli dengan 3.000 net worth-nya. Memasuki menit segini 2.000-3.000 gak terlalu berasa menurutku. Iya, tergantung dari setup juga dari kedua tim kali ini. Karena sebenarnya itemnya udah bisa dibilang ya hampir mirip-mirip lah ya. Udah hampir komplit juga. Dan kali ini di area bawah wattnya mulai diharas dengan adanya Zin dan juga R7. Tapi lihat wattnya sendirian karena teman-temannya di area atas wattnya masih punya Inferno. Tapi lihat Sinnya masih bisa survive ternyata dari seorang Isen Sin Bude. Mars mulai datang kali ini battle mirror image. Oke, placing duet kah? Finnya nggak bakalan bisa bertahan agak sedikit, tapi R7 bakal coba untuk membalaskan kematian dari seorang Sin. Kali ini 2 untuk 1 untuk Genflix Arrow bisa dibilang cukup mengalami kerugian yang cukup besar karena Lordnya udah mulai muncul Bude. Yes, tanpa adanya Mars, tanpa adanya awas super setia ada 2 untuk 1. Dan ada Jack sudah dikeluarkan Trinamnya, Diramo Benedict keluarkan, Fredo pun dari arah belakang, Wave mereka dikeluarkan semuanya di bawah, tapi lihat Klee-nya juga sangat sekarat R7 memfokus ke arah Klee. Semuanya dari Genflix Arrow porak-poranda begitu low dan Lord akan terreset di area belakang. RRQ Husi masih ingin menahan, mencoba untuk menduduki areanya. Fredo masih ada separuh HP, tapi ejector dikeluarkan. Fredo dalam bahaya, masih punya immortality, dia kabur saja dengan adanya Sunpo. Dikejar kali ini sama R7 tapi sepertinya nggak akan terlalu dipaksakan karena Rinasmi pun sudah mulai muncul untuk mengcover seorang Fredo. Tipis banget, masih ada Sunpo, masih ada Jet Kundo juga. Yes, immortality juga dia miliki, makanya dia begitu percaya diri. Flicker pun masih dia simpan dengan timing yang tepat, nggak terlalu panik untuk ngeluarin semua yang dia punya. Tapi Genflix Arrow, walaupun mereka kalah dari jumlah 3 lawan 4, tapi mereka berhasil untuk menghalau permainan Lord dari RRQ Husi. Iya, dan reset, diulang lagi, semuanya harus set up ulang lagi. Betul, dan bahkan networknya juga mulai dikejar Bude. Dimana RRQ Husi tadi sempat mengungguli ya dari sisi network, tapi kali ini Genflix mereka mengejar perbandingan 3.000 kali ini untuk Genflix Arrow. Ya, RRQ Husi memilih untuk mencoba untuk bermain kucing-kucingan, nangkep satu persatu, pick off fine, nge-push laningnya terlebih dahulu. Dan dari Genflix Arrow memang udah lumayan kaya sih dari wattnya, dari Marsnya juga. Dan dia bahkan bikin Win of Nature juga dari seorang Mars. Lalu ada Golden Staff, Demon Hunter Sword dan juga Damage Detection. Ya, dari Queenswing. Kecil-kecil banget ya itemnya nih. Itu dia. Aku sampai sipit-sipitin mata tau. Enggak, karena ini adalah patch terbaru. Kita butuh adaptasi juga mau Watchan. Keren sih, keren. Dan kali ini lihat Fredo-nya oke, udah mulai maju loh. Sudah banyak dari ke arah Finn, tapi Finn-nya masih cukup tanky kali ini. Lihat, masih punya immortality dari seorang Fredo dan juga seorang Finn. Tapi lihat Albert, Deviant Sword-nya nggak mengenai seorang Fredo ternyata. Budi lebih bergarah ke arah seorang objektif kali ini, tapi mulai masuk. Tapi seorang mulai dibuka. Dan bahkan lihat Albertnya harus mundur sedikit. Lihat Sin-nya di area belakang akan menjadi target. Dan harus tumbang dari seorang Sin. Harus mundur dari teman-teman RRQ Husi kali ini. Watt udah mulai maju dengan Inferno dan bahkan lihat R7-nya udah mulai datang. Dengan Dragon Tail dan bahkan lihat Lemon yang memberikan support di area belakang juga. Rinasmi masih mencoba untuk membackup seorang Awad Supriyadi. Iya, dan RRQ Husi walaupun mereka kehilangan Sin, mereka masih percaya diri untuk melakukan sesuatu karena mereka punya 2 core. Mereka punya Albert dan juga R7. Iya, makanya. Oh, pas tadi di turret ya? Tembak Oblet, hilang. KPKP dikeluarin di area tengah jebret-jebret dari Selepet. diselepet-selepet. Itu ngejutin banget sih karena RRQ Husi tanpa disangka mereka ngedive ke area turret walaupun mereka belum bisa mendapatkan dari segi turret ya. But at least ada peperangan yang benar-benar mereka bisa membayarkan 1 core untuk 1 core. Dan ini Finn sih yang selalu menjadi inisiator dari RRQ Husi ngebuka map dengan adanya Albert di area bawah. Tempest of Blade sudah dikeluarkan, Inferno dari awal Supriyadi pun sudah dimunculkan juga. Iya, tapi ternyata lihat di area midnya mulai dipaksakan lagi kali ini. Finn-nya langsung menyelamatkan seorang R7 yang udah low banget. Habis tadi digebuk-gebukin sama Rinasmi dan juga Fredo Bude. Tapi susah banget sih kan Genflix Arrow kalau mereka mau nangkep R7, dia punya Flicker pula. Dan gak lupa wave dari Black Dragon Vault-nya, dia selalu menuju ke area lini belakang. Ini Albertnya sih yang bikin susah. Kayak terbang kemana-mana, nge-clear-nya cepet banget. Kayak split push yang dilakukan sama Albert ini bakal nge-distract pergerakan dari Genflix Arrow Wolf. Ya, dan terus-terusan mereka lakukan RRQ sih bener-bener main, ya yang kayak aku bilang juga sih kucing-kucingan gitu. Dicolong tapi kali ini ditarik dengan I'm Offended. Albertnya masih bisa bertahan Bude. Dan Genflix Arrow juga nggak bisa untuk nge-follow up, mereka nggak mau commit mengejar ke area Albert. Walaupun tadi HP-nya udah low banget, cuma dengan adanya Sin, dengan
Mountain Shocker, dia udah tahu informasi dari Genflix Arrow dan sedangkan Genflix mereka nggak tahu sama sekali keadaannya di gimana. Kemudian ada Beo Dragon tempat mengenai karena pulang ditangkap lagi dan lagi seperti katanya Momochan dan Fredo flick out kabur sementara dari Rinasmi ini mendapatkan sesuatu, kasih pressure yang besar ke area jungle milik tim Arkyuzi. Iya, ini Arkyuzi benar-benar nggak mau kehilangan turret mid-nya sih. Kalau turret mid-nya sampai jebol, ini Genflix bakal lebih enak lagi untuk masuk ke area jungle dari Arkyuzi. Kali ini udah mulai debate sepertinya untuk Lordnya yang kedua. Apakah bakal termakan baitnya oleh Arkyuzi? Pinnya udah mulai tahu pergerakan dari teman-teman Genflix. Arrow kali ini Fredo mulai berjaga di area depan. Lemonnya juga mulai membuka boost dengan ada payungnya di situ yang sudah mulai ditebarkan, tapi Finnya masih berjaga. Rinasminya sudah mulai keren. Halo. Tapi lihat Lordnya tersisa 2 bar. Albert juga udah menunggu di area belakang. Kali ini bakal coba dipaksa kah? Bakal coba ditahan untuk mundur. Kali ini Lemon dia udah mulai masuk kali ini dengan ada Yinaufer, tapi lihat The Wave Dragon ke arah seorang N7. Lihat Albertnya mengarah ke arah belakang, ke arah War. Lordnya dipaksa untuk di reset Bude. Iya, untuk nge-setup ulang lagi, tapi begitu sekarat dia masih bisa kabur di area atas. Albert memainkan permainannya sangat cerdik, pandai, luar biasa. Dia bikin Genflix Arrow fokusnya kepecah, harus nge-defense area bawahnya, area atasnya. Dan juga harus memikirkan Lord sembari menunggu Sin untuk kembali hidup. Itu kayak, apa tau gak? Apa? Belum gajian tapi harus udah bayar kartu kredit, cicilan, utang, pusing kasih ya orang tua. Genflix gitu ya, pusing gitu ya. Kayak gitu ceritanya pusingnya. Oh iya, mau metindas pokoknya. Soalnya Genflix Arrow bener-bener kayak mereka harus bersama, bareng-bareng, dan gak ada yang bisa mengikuti temponya sama Albert. Movement speed-nya panjang banget, dan R7 dia sendirian pun bisa ngelawan siapapun. Durability-nya sangat tinggi, dia punya escapability yang cukup kuat. Itu mainnya nanti, Fredo. Gimana Racing Wolf ya? Ini harusnya ya, kalau menurut aku scene-nya jangan sampai ke pick off sih. Kalau bisa scene-nya itu jadi finisher sih. Iya gak sih? Biarin Finn sama Lemonnya sama R7-nya yang di depan. Atau mungkin Lemonnya di area belakang juga ngebantu dari Magical Lake. Nah kayak gini mulai celik bersatu, tapi lihat Clay-nya masih punya Immortal. Tipis banget dari seorang Clay, tapi lihat Fredo-nya berada di paling depan sendirian. Teman-temannya di area belakang nggak mau terlalu dipaksain ternyata. Yes, sekarang Amo Venet dari Rinasmi nggak kena siapapun dan Genflix Arrow harus menunggu untuk beberapa detik kemudian untuk nge-setup ulang. Cukup memberikan tekanan kepada Arkyuzi. Genflix Arrow pun juga hampir aja ke pick off dari Clay-nya. Damage yang sangat besar dibutuhkan pastinya, tapi Albert berada di area tengah. Invalusion dipopol oleh Owan Super Supriyadi, tapi R7 pun hadir ke area River untuk kasih pressure pulang. Nggak akan ngebiarin dari Genflix Arrow semena-mena. Iya, dan kali ini mulai meng-clear minion terlebih dahulu dari kedua tim. Mau coba paksain dulu mainin wave minionnya. Supaya mereka lebih gampang juga. Viva, ada di Q. Itu juga. RQ. Ih, gak gitu. Viva, ada di Q. RQ. Kamu tuh belum beli kan stikernya? Gak punya diamond kak. Mau ikut giveaway dari ini dulu deh. dari Ax, dari Nemo. Oh, boleh. Ax kan suka ada kuis tuh. Itu dia. Yoi. Nanti aku ikutan dah. Iya udah, beli ya biar kamu tahu tuh beli stikernya. RQ. Gak gitu, kesel banget aku. Beneran kayak gitu? Enggak. Viva, RQ. Nanti aku beliin deh. Viva, RQ. Ada gitunya? Ya udah, ini Lordnya mau dipokeng. Lord, kita tanya Lord gimana Lord bunyinya? Bagaimana ini? Kata Bapak Lord, saya di PHP-in terus. Iya juga. Bener-bener, ini baru Lord yang kedua loh. Iya, saya dicolek-colek. Lihat Bapak dimainkan. Tarik ulur dua-duanya dari Genflix Arrow sama Arkyuzi. Mereka tahu banget gimana caranya untuk nahan, untuk nge-setup juga. Ini makanya mesti ngeculik satu sih dari Arkyuzi. Mereka satunya nggak cukup. Sulit ya, mau nyulik Watt ada Inferno, mau nyulik Rinasmi, dikepet-kepet sama sabitnya, mau nyulik Mars juga sulit gitu ya. Harus ada satu member dari Arkyuzi yang sigap untuk bermain split push sendirian, sembari dari Genflix Arrow mereka akan mengerahkan semua pemainnya ngebantuin cara Lord. Iya, kalian mulai debate lagi oleh tim Genflix Arrow, Lordnya udah mulai dicolek dan Pinnya udah mulai datang. Nungguin aja di depan situ nggak apa-apa. Gak apa-apa. Santuy aja, Lordnya gak apa-apa, udah tapi lihat biasa. Clay-nya Bude, tipis banget di area mid kali ini. Hanya mencolek saja sepertinya dari tim Arkyuzi. Albert pun gak mau terlalu komit kali ini. Belum ada yang benar-benar kekunci banget dari tim Genflix Arrow. Dan tiba-tiba sekarang Genflix Arrow mereka harus nge-reset ulang lagi, nge-setup ulang lagi. Arkyuzi juga mencoba untuk
menaklukkan Lord, tapi Lord terreset kembali. Udah berapa kali maju mundur Shantik. Oh, lihat minta terancam yang dimiliki oleh seorang Lemon kali ini mencoba untuk mundur dari seorang Kaguraya, tapi Pedro langsung di-wave trigger ke arah seorang Lemon, masih protect oleh Sin kali ini. Mulai maju, Fredo harus mundur dan bahkan lihat ejector Atasnya. Marsnya udah langsung blazing duet, Clay-nya harus tumbang. Terkena satu dan bahkan lihat Albertnya terlalu memaksakan masuk dive ke arah inhibitor di area bawah atas Bude. Iya, terlalu ngedap dari Albert sehingga dia harus tumbang hanya untuk komit ke area Clay. Perhitungannya kurang tepat dari Albert, Iya. harus kehilangan Albert Argiosi. Itu Tapi kayak bermain sabar tapi Awad tetap Oh, ya ditertangkap dengan Wattnya. ejector, semuanya dikeluarkan. Inferno dari Awad menahan damage begitu banyak, tapi dari belakang R7 mengejar-ngejar dari Oh, seorang Fredo. Wattnya sampai ke area turret. Sedangkan di area belakang Fredo dengan adanya Mortality mencoba untuk kabur dengan adanya Sun Popula. Genfix Zero mereka masih bisa bertahan bahkan dari kejaran R7. iya, dan bahkan lihat R7-nya juga sampai dive tadi ke turret Iya. 2 sampai bener-bener nggak mau dikasih pulang Wattnya. Tapi masih bisa selamat. Iya, masih bisa survive, dan R7 pun ya udah dia tahu dia nggak ada Albert juga, dia harus mundur, setup ulang lagi. Dari kedua tim udah 27 menit, Bude. Wow. Lordnya di PHP berapa menit? Bahaya juga, tapi sama penalti juga dikeluarkan. Sin Oh, dalam Sinnya bahaya, sih. dalam masalah. Masih bisa bertahan, ada proteksi dari seorang Queen dan juga R7 di area belakang. Belum mengeluarkan Breathtaking Pulse-nya, masih cooldown. Oh, Menunggu tapi yang tepat. R7. Mars damage-nya udah mulai sakit sekali. Berarti itu keluarkan dua hero dari RRQ. Dia harus menahan damage-nya begitu besar, tapi Finn menuju ke arah Flicker. Mars. Satu hit lagi, Mars masih bisa bertahan. Dengan adanya Rinasmi, Conrad Volkim, Amo Pendant. Finn pun tumbang dari RRQ Hoshi. Oh, kehilangan satu member dari tim RQ Hoshi. Udah gak ada inisiator kali ini dari tim RQ Hoshi. Mereka harus lebih slow lagi mainnya. Coba untuk mungkin lebih memanage dari wave minionnya aja kali ya. Karena mereka mau gak mau harus nunggu 30 detik lagi untuk Finn respawn kali ini. Tapi ternyata Clay-nya harus tumbang. Ada Lemon yang menunggu. Rinasmi di situ. Nggak terkena Emo Finite-nya ya barusan. Ya, Oh, tapi lihat di area bawah kali ini mulai dibuka Tempest of Blade-nya, dan lihat Wattnya juga mengeluarkan Inferno hanya untuk bertahan dari damage yang keluar dari seorang Albert. Kali ini Wattnya benar-benar gak dikasih bertahan dan langsung tumbang begitu saja. Sin-nya mulai datang, Mars-nya tidak bisa berbuat banyak karena sudah tumbang Wattnya, Bude. Ya, hey, ini sudah mau masuki menit ke M1. hampir ke 30 ya. Jadi Lordnya aja belum berhasil Iya. ditaklukkan dari Ini- kedua tim. Baru game pertama loh. Oh iya juga ya. Iya, udah berasa kayak match kedua gitu ya. Iya benar juga. Nah, Albert akhirnya mencoba menjadi pengalihan Isusin di area bottom lane. Teman-teman dari RQ Hoshi menjaga dari area jungle dengan Genfix Arrow. Sedikit lagi Lord akan berhasil dikantongi oleh RQ Hoshi. Ready terakhir dan Lord berhasil dikantongi. Rinasmi mencoba mengeluarkan ammo pendantnya dan timing yang tidak tepat. Dia akan dipunish. Tempest of Blade langsung terakhir dibuka. untuk menutup Rinasmi. Betul sekali, itu pas banget timingnya. Immortalnya pecah, Rinasmi berusaha untuk ya udah aku YOLO aja ya. Kalau aku bisa colong ya colong, kalau nggak bisa ya udah doakan aku. Udah desperate move juga sih, soalnya kalau Lord datang, ini Heeh. betulnya di arah bawah juga udah jebol. Iya. Si RRQ Hoshi makin mudah untuk memasuki base Genfix Arrow Wolf. Jadi pengalihan isunya makin banyak lagi dari RRQ Hoshi. Rinasmi sekarang tumbang. 40 detik kemudian, aku gak tahu siapa yang akan terjadi ketika Rinasmi hidup karena RRQ Hoshi udah langsung menggempur turret tier kedua di Iya. area tengah sudah habis. Tersisa 2 inhibitor di area tengah dan juga arah atas. Minion sudah mulai masuk. Oh, lihat Super tuh. Minion juga akan hadir dari RRQ Hoshi. Oh, tapi lihat Fredo udah flicker, kali ini nggak punya escape mechanism lagi dari seorang Fredo, dan bahkan Lordnya udah mulai masuk di area bawah, ditahan sedikit oleh RRQ Hoshi. Ini masih Lord yang kedua, dan lihat Fredonya berada di paling depan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari tim RRQ Hoshi, dan lihat Lordnya dibiarkan begitu saja bermain dengan seorang Mars. Dan kali ini mulai masuk, dicicil sedikit demi sedikit karena mereka dari RRQ Hoshi, mereka memanfaatkan minion yang mulai masuk. Tapi lihat Fredonya langsung dibawa ke arah seorang Finn, tapi Finnnya cukup tanky. Fredonya masih bisa balik, masih ada Shunto dan juga Jekundo. Finn langsung flicker mengarah ke arah seorang Watt, kali ini langsung ejector dan dibukakan Unstoppable Force dari seorang Watt di situ. Tapi kalau kita lihat Finnnya harus tumbang gitu. Ya, ini bayaran yang sangat mahal tentunya Iya, pasti. dari Genfix Arrow untuk menumbangkan Finn. Dua inhibitor sudah hancur dan proteksi mereka terhadap base turret semakin gak ada dari tim Genfix Arrow. Mulai kewalahan, mulai kebingungan. RRQ, it's okay. Ini adalah Finn yang tumbang. Sementara Albert masih bisa melenggang bebas, dia bisa Iya. nge-push kemanapun, begitu pula dengan Lemon menjaga jungle milik Genfix Arrow Wolf. Iya, dan base dari Genfix Arrow udah mulai terekspos kali ini. Iya. Super Minion udah mulai berjalan dari kedua lane, dari tim RRQ Hoshi. Mereka juga harus berhati-hati, harus benar-benar peka minimap banget, Bude. Karena ini semua distraction yang dilakukan sama RRQ. Ini benar-benar apa ya,
bisa dibilang kayak hampir berhasil Umeti, semua gitu. bikin pusing. Umeti. Bikin pusing karena di area bawahnya ada Yuzong R7, di area Iya. atas ada siapapun Albert bisa mengisi. loncat-loncat. Itu dia. Apalagi Sin punya Mountain Shaker juga ya Bude ya. Ya, jadi posisi dari Game Zero akan langsung ke expose begitu Mountain Shocker di touch, Di touch. dipencet. Oh, oke. Dikeluarkan. Di touch. Ah, Oke, dan ada langsung- Hozi sekarang dia itemnya udah full begitu pula dengan Game Zero Wolf. Sampai bingung duitnya mau dikemanain. Ini game drama bukan ya? 31 menit. Belum, Kayaknya pernah 33. ada yang lebih, oh ada yang lebih lama lagi. 33. Ayo, yang kali ini Wattnya mulai diharas di area bawah, kali ini Inferno mulai di pop up dan bahkan lihat Lemon yang langsung mundur ke arah belakang dengan adanya Flea dari seorang Lemon dan Fredo udah mulai memfollow up, mulai mengcover juga dari seorang Clay-nya. Di situ benar-benar nggak mau terlalu dipaksain, jangan sampai Wattnya ke pick off lagi. Satu member hilang dari Genflix Arrow ini bisa bikin RQHOC memainkan laningnya sih kalau aku bilang. Ini aja sebenarnya RRQC udah punya kontrol dari ketiga lane Iya. yang mereka miliki. Di-push terus-terusan apalagi dengan bantuannya Super Minion. Dan 40 detik lagi Lord akan hadir. Tas, Leno tas, tas. dan ini Lord yang ketiga. Gimana, Mak? Tas. Itu tas. Aku diajarin kornet. Iya. Tas. Recall. Record. Tas. Tapi ejector juga sudah dikeluarkan sama Vin cuma buat ngegangguin Rasmi doang. Aku yakin ini nggak ada yang mau berperang sampai Lord yang ketiga hadir. Ini ya, gameplay dari tim RQHOC selalu begini. Di bawah ke arah late game, mereka nggak mau sampai ada minor mistake yang bikin mereka tuh kayak keculik satu persatu, sampai akhirnya mereka hilang objektif Lord. Dan ini yang bakalan dilakukan sama terus sama RQHOC. Kalau mereka bisa tarik ulur, apalagi di area Lord Speed, ya udah tarik ulur aja. Mau gamenya sampai 40 menit, 50 menit ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, sampai Iya. 1 jam kalau bisa yuk. Oke, kita butuh caster pengganti. Loh, emergency caster. Emergency kan. Tapi kali ini lihat Albertnya bakal coba 1v1 kali ini dengan seorang Watt di area bawah. Inferno udah mulai di pop up dan Albertnya hanya melenggang. Oke nggak jadi? Aku mundur. Tidak jadi karena sebenarnya RRQC mereka cuma menjadi distraksi aja di area bawahnya. Albert cari-cari kesempatan untuk melakukan push sementara Genflix Arrow mereka harus memikirkan laning-nya, memikirkan Lord-nya. Lemonnya hilang ternyata Bude kali ini dari seorang Vin udah langsung nge-ejecta tadi seorang Bude tapi lihat ternyata ada flow dan Mulai Albertnya udah ketangkap. mulai masuk kali ini dapat outlet dan mulai dibuka dan bahkan lihat R7-nya dengan Dragon Form Black-nya mulai datang dan bahkan lihat R7-nya mulai balik lagi untuk membackup teman-teman dari tim RQHOC. Rinasmi kali ini udah cukup tanky dan bahkan lihat Fredo juga mulai mencoba untuk mendefend. Dan bahkan lihat 3-2 member dari Genflix Arrow sudah mulai tumbang. Aimon Banditnya gak mengenai dari seorang Rinasmi. Viva, RRQ dari tim RRQ udah mulai dipapa kali ini. Minionnya udah mulai berjalan. Lordnya juga udah mulai masuk. Wattnya benar-benar mencoba untuk mendefend. Tapi lihat sini berfokus terhadap objektif. Dan game yang pertama diamankan oleh tim RRQHOC. Wow, RRQC akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang dan keras, mereka memenangkan game yang pertama, permainan yang sangat sabar. Mereka nggak mau gegabah, nggak mau melakukan kesalahan apapun. Dan pada akhirnya Genflix Arrow harus tertunduk di game yang pertama. Iya, melepas Link yang menurut aku kayak sedikit sulit sih. Kayak apa ya, Link itu kan licin banget ya. Terus bisa split push kemana-mana. Dari tim Genflix Arrow juga mau nggak mau ke distract, Wattnya jadi nggak bisa ikut team fight. Cowoknya juga nendang pun kayak follow up-nya juga agak sedikit terlambat juga dari teman-teman Genflix Arrow Wolf. Ketika Valirnya tumbang, Cloud-nya masih mungkin cukup terpisah dari teman-teman Genflix Arrow. Jadi mereka agak sedikit sulit. Ada Bapak Wape, Iya, ada James juga. Semuanya pada Dames. sirap ya. Ini whisking pasti. Kelihatan ya dari Kelihatan postur dong. tubuhnya. Ya walaupun gak kelihatan tapi itulah dia dari tim RRQHOC. Iya. Game yang cukup melelahkan tentunya untuk mereka. Dari kemarin kita memang di patch kali ini kayaknya